Halo, selamat sore pemirsa. Saya Aprilia Putri. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan berita yang komprehensif. Dan berikut berita pilihan iNewsroom hari ini. Dua perguruan silat terlibat bentrok di Kota Madiun, Jawa Timur. Bahkan bentrokan antar perguruan silat ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Basuki Rahmat, kawasan sekitar Stasiun Besar Madiun, hingga di Jalan Candi Sewu. Sejumlah sepeda motor rusak dan seorang pesilat tergeletak akibat bentrokan. Bentrokan baru terhenti setelah aparat kepolisian dan TNI datang melerai. Bentrokan berawal ketika massa dari salah satu perguruan silat menggelar halal bihalal dan berkonvoi di Kota Madiun. Namun dalam perjalanan, massa perguruan silat lainnya juga melintas hingga terjadi bentrokan. Warga menyesalkan kurangnya antisipasi dari pihak kepolisian karena hal ini merupakan bentrokan antar perguruan silat yang kedua dalam sepekan terakhir. Evakuasi korban kecelakaan dua minibus di ruas Jalan Jogjawates, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Senin pagi berlangsung dramatis. Petugas PMI dan Basarnas mengerahkan kendaraan khusus untuk mengevakuasi korban yang sempat tergencet serpihan kendaraan. Petugas membutuhkan waktu 2 jam lebih untuk mengeluarkan korban, salah satunya sopir minibus. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Wates. Akibat kecelakaan, jalur Jogjawates sempat tersendat. Sementara kasus kecelakaan dua minibus ini ditangani Satlantas Polres Kulon Progo. Warga Kota Binjai, Sumatera Utara dikagetkan dengan hujan es sebesar kelereng disertai angin puting beliung. Karena takut mengalami sakit akibat terkena jatuhan es, warga memilih berdiam di tempat yang aman. Selain hujan es, angin puting beliung yang bertiup juga mengakibatkan atap rumah warga berterbangan. Sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan juga roboh diterjang angin puting beliung. Warga yang rumahnya rusak tertiup angin dan mengalami banjir terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya yang lain. Pemirsa, sebuah motor jenis Matic ludes terbakar di Jalan Mandor Lipin, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat kebocoran bensin. Inilah detik-detik rekaman video amatir saat sebuah motor jenis Matic ludes dilalap api. Guna menghindari kobaran api semakin meluas, seorang warga membantu memadamkan api menggunakan alat pemadam milik sekolah. Diduga motor sempat mengalami kebocoran bensin sebelum terbakar. Kata itu orang mau beli bakso, tapi dari belakang dari bilangin itu bensin bocor. Kalau motor yang di belakang bensin bocor. Mungkin pas dia lihat udah nyala di bawahnya. Apinya enrok deh, takut nyala. Jadi tuh api udah jalan pas posisi lagi Mungkin dia pas lihat mungkin udah ada api, dia kaget punya motor buka, lari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Sesosok jasad perempuan dalam kondisi tertelungkup ditemukan dalam selokan di area perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban diduga menjadi korban pembunuhan dan dibuang di lokasi tersebut. Satreskrim Polres Bogor bersama anggota Polsek Kemang mengolah TKP lokasi penemuan jasad perempuan di selokan yang ditemukan warga saat hendak memancing. Sebuah petunjuk baru ditemukan polisi dari lokasi kejadian. Sehelai kain berwarna coklat ditemukan dalam selokan yang diduga milik korban yang identitasnya belum diketahui. Jasad perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di selokan. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Untuk mendalami terkait adanya temuan mayat yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sekitar pukul 15.00. Nah, untuk saat ini kami melaksanakan kegiatan olah TKP, kemudian melakukan penyelidikan kami menemukan sehelai kain yang digunakan korban. Sebelumnya penemuan jasad seorang perempuan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghebohkan warga. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira mayat tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jenazah wanita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Penyidik Barreskrim Polri kembali menyita supercar milik Indra Kents dalam kasus investasi bodong trading binomo. Mobil mewah itu dikirim dari Medan ke Barreskrim menggunakan jasa ekspedisi. Ya, inilah supercar jenis Ferrari California milik tersangka Indra Kents yang baru disita penyidik Barreskrim Polri. Mobil warna hitam dengan logo kuda jingkrak itu disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Barreskrim Polri dari rumah Indra Kents di Medan, Sumatera Utara. Saat ini mobil tersebut terparkir bersama sejumlah kendaraan sport milik tersangka Doni Salmanan yang lebih dulu menjadi barang bukti. Dari tangan Indra Kents, Barreskrim Polri telah menyita sejumlah aset dengan nilai puluhan miliar rupiah. Barreskrim Polri telah melakukan pemindahan satu unit kendaraan Ferrari California nomornya B8877 HP dari Medan, ya, dari rumah penyimpanan barang bukti Tanjung Gusta Medan ke Jakarta dengan menggunakan ekspedisi kapal laut.